Bismillah. Al-waidu liman saholathu amwaluhu wa tagha wa takabbara ala khalqillahi wa tarfa'u wa taraffa'a wa tatawala alal mu'minin zonan al-khuluda wal baqa'a fid dunya. Ancaman bagi orang yang disibukkan oleh harta dan melampaui batas dan menyombongkan diri atas sesama makhluk dan merasa tinggi. Merasa tinggi dan bersikap sombong atas mukmin, menganggap kekal abadi di dunia. Ya. Ini ikhwah, karena sifatnya humazah dan lumazah, apa sifatnya sifatnya adalah dia itu mengumpulkan harta, ya kan, jama'a malahu wa addadah. Maka sini diambil faedahnya apa berarti? Faedahnya harta dicari tapi tidak boleh disibukkan oleh harta hingga melampaui batas iman dan amal soleh, ya kan? Fatogho. Apa tahu melampaui batas? Batasannya iman dan amal soleh, itu batasannya. Jadi harta cari silahkan, tetapi jangan melampaui batasan iman dan amal soleh, karena iman dan amal soleh itulah ni'amun hakikiyah, ni'amun mutlaqah, sedangkan harta betapapun banyaknya adalah ni'amun yajibu syukruha. Itu kan nisbi, itu kan, itu adalah ni'amun nisbi, relatif. Dia relatif, bermakna tidak nikmat yang mutlak. Dia dinamakan nikmat kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yajibu syukruha. Itu kan, yang ditunaikan syukurnya. Jadi harta itu nikmat kalau ditunaikan syukurnya. Jangan sampai enggak ditunaikan syukurnya, justru dia tarafa'a wa tatawala ala mu'minin. Orang mukmin yang enggak punya harta dianggapnya umurnya pendek. Ya kan itu. Karena bandone sidik, ini itu. Dengan dia tambah harta tambah panjang umur, dhannan al-baqa'a wal khuluda fid dunia. Ya gitu. Terus lanjut. Bismillah. Al-khamis. Samallahu subhanahu an-nara bil khutamah li'annaha tahsyamu ma yaqa'u fiha wa 'addama sya'naha biqaulihi ta'ala wa ma adraka mal khutamah wa wasfuha bi anna wa wasafaha bi annaha tushrifu 'alal qulubi fatuhrikuha wa hiya multahibatun la takhmudu abadan mughlaqatun ala man yu'adzabu fiha bi'amidatin tawilatin min narin wa hada isyarun bil ya'si minat takhallusi awil khuruji minha. Yang kelima, Allah Subhanahu menamakan neraka dengan khutamah. Karena khutamah menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Dan Allah Ta'ala mengagungkan kedudukannya dengan firman-Nya, wa ma adraka mal khutamah.
dan mensifatinya bahwasannya apinya menembus sampai ke hati-hati lalu membakarnya, dan apinya menyala dan tidak padam selamanya. Dikunci pada orang yang diadab di dalamnya dengan tiang-tiang yang tinggi dari api. Dan ini adalah isyarat keputusasaan dari lepas atau keluar darinya. Ya. Yang kelima, ini apa ikhwan? Faedahnya Allah menamai neraka di antaranya dengan nama Al-Khutamah. Kenapa neraka dinamakan Al-Khutamah? Li'annaha tahassama ma yaqa'u fiha. Karena apapun yang yaqa'u fiha, apapun yang jatuh di dalamnya pasti hancur, remuk, ya kan gitu. Tahassama. Li'annaha tahassama ma yaqa'u fiha. Atau ya bolehlah sebetulnya apa ya? Tahassama ma yaqa'u fiha bisa. Atau tuhashimu juga bisa ya. Li'anna tuhashimu ma yaqa'u fiha. Dia membakar, menghancurkan apa yang jatuh di dalamnya, ya gitu juga bisa ya. Tapi yang seperti ini orang nggak paham atau kurang paham atau kurang perhatian. Ya kan? Oleh karenanya apa? Untuk membangkitkan perhatian, dia Ta'ala apa? Bertanya, wa ma adraka mal khutamah. Itu apa namanya? Untuk adzoma sya'naha. Dia Ta'ala apa? Selain menamai dengan al-khutamah, itu pun juga supaya orang paham. Ya kan? Di neraka kan kurang paham. Neraka api apa kan gitu. Dengan nama al-khutamah kan paham. Oh, dia adalah tuhashimu ma yaqa'u fiha. Kan paham. Tambah lagi keterangannya apa? Dengan istifham. Wa ma adraka mal khutamah. Itu semua memang menerangkan dia Ta'ala sebaik-baik pendidik, ya kan? Sebaik-baik murabbi. Sebaik-baik pendidik, mendidik hamba, mendidik orang. Jadi sebagaimana sebaik-baik menciptakan jasad, juga sebaik-baik menciptakan hati. Ya kan? Gitu. Dia Ta'ala kan bagus dalam menciptakan jasad dan menumbuhkan jasad. Bagus enggak? Bagus, sirahmu apik karo sikilmu seimbang gitu. Ini coba, padahal semangan kudu iki semangan, kene mangan kene. Tapi pertumbuhannya rata. Karena dia Ta'ala kan bagus dalam menciptakan jasad dan menumbuhkannya. Maka bagus juga dalam menciptakan hati dan menumbuhkannya. Kan gitu. Dengan cara seperti tadi, dengan cara misalkan menamai nar dengan khutamah. Masih diterangkan lagi adzoma sya'naha dengan wa ma adraka mal khutamah. Kan itu dalam maka mendidik hati. Sebagaimana dalam mendidik anggota badan semua biar tumbuhnya selalu bagus. Coba dia arep ngopo mau tumbuh tangane beda ngono. Coba tangan, kowe arep ngopo? Bismu ngopo coba. Ya kan? Kita kan enggak bisa apa-apa coba. Kok bisa seimbang itu loh kanan kiri itu loh. Ya kan? Kita kan enggak tahu. Pokoknya mangan. Pokoknya mangan terus gitu. Makan bismillah halalan thayyibah gitu loh. Itu wis kita enggak ngerti menumbuhkannya kan gitu. Jadi dia menciptakan, dia menumbuhkan sebaik pertumbuhan dalam jasad. Tentu demikian dalam hati. Sebaik juga penumbuh hati juga bagus dalam menerangkan
apa yang itu kebutuhan hati kita. Nah, gitu. Jadi api pun nggak hanya api, tapi diberi nama. Jadi nama masih ditanyakan lagi, ya kan? Ditanyakan lagi, wa ma adraka mal hutamah. Ya gitu. Begitu masih terangkan lagi sifatnya, wa wasafaha. Itu kan diberi sifat lagi. Apa sifatnya? Tusrifu alal kulub fatuhrikuha. Sampai melonjak ke hati. Sampai melonjak ya kan, sampai naik ke hati dan membakar hati. Dia betul-betul melahap-lahap, tiada henti dan tertutup atas siapapun yang disiksa di dalamnya dan tidak bisa keluar karena dinding-dindingnya tinggi, dinding dari api, dinding dari api, nah gitu, tinggi kan itu. Ini artinya informasi ya kan, isyar atau informasi itu isyarat, ya, itu informasi memberitakan berarti sudah pada tambah tersiksa lagi karena apa? Putus asa, nggak ada harapan bisa lolos ataupun keluar. Ya, nggak bisa lolos. Nggak mungkin takhallus dan nggak bisa khuruj keluar darinya. Ya, terus. Bismillah. As-sadis al-hadaru minal gibati wan nami mati fal gibatu dikrun nasi Fal ghibatu gitu. fal gibatu dikrun nasi fil gibatihi bima yakrohu wan nami matu as-sa'i As-sa'yu. oh as-sa'yu as-sa'yu bainan nasi bi gharadil ifsadi wa kilahuma muharramun li annahuma yu'addiyani ilal furqati bainal muslimina wa sababani liduhulin nari. Yang keenam, hati-hati dari ghibah dan fitnah atau gosip. Maka ghibah adalah menyebutkan manusia di dalam ghibahnya dengan apa yang dia benci. Dan fitnah atau gosip adalah berbuat di antara manusia dengan maksud merusak, dan keduanya adalah haram. Karena keduanya melakukan kepada perpecahan di antara para muslim dan sebab keduanya bisa masukkan neraka. Yang keenam, al-hadaru minal ghibati wan namimah. Nah, sini ikhwah, jauhi ghibah dan namimah. Apa ghibah itu? Dzikrul insan. Ma makna dzikrul insan, Susilo? Loh, ini kok suwe-sus? Ora krungu kok. Nunggu mulai. Ki orang gibah lho, Sus. Kan orang fi ghibati. Ini kan fi musyahadati. Ya toh. Ini fi taklimi, ya toh. Kan gitu. Kalau fi ghibati ghibah, ya toh. Ayo. Di sana adalah maknanya
idhofah masdar ilal maf'ul ngono wae kok. Idhofah masdar ilal maf'ul. Iya toh? Gitu maksudnya kayak tadi itu kayak aibun nas. Tadi kan aibun nas, itu toh. Ini juga sama, ini dzikrul insan. Kalau aibun nas kan jamak. Kalau dzikrul insan kan mufrad. Iya toh? Ya. Jadi menyebut perorangan ketika orang itu yang disebut tidak ada, disebutkan perkara-perkara yang dia tidak suka. Nah, gitu. Ya. Walaupun itu benar, ya, sejatinya begitu, ya. Gibah, ya. Itu karena ya namanya idharul aib. Jadi kan, ya kan? Namanya menampakkan aib, dan yang punya emang dia tahu aib tapi dia menutupi, dia menampakkannya. Walaupun itu benar aibnya, ya kan? Yang benar aibnya tapi tetap jangan disebut. Ya, kita itu menutupi sehingga nanti sesama kita, sesama orang itu kalau nggak ngerti aibnya apa? Jabat tangan, murah senyum, tabasum, sedekah, ya kan gitu. Tapi kalau kita sudah dikomporin macam-macam, ketemu ya jaga jarak lah. Ya kan? Jaga jarak, akhirnya miskomunikasi, ya gitu. Akhirnya miskomunikasi gitu. Ya, itu ghibah. An-namimah as-sa'yu bainan nas, lari ke sana, lari ke sini, ya gitu kan. Istilahnya as-sa'yu bainan nas, jalan ke sana, jalan ke sini, dan jalan-jalan cepat, ya kan gitu. Cepet-cepet menggeh-menggeh honor ini. Bukan menyampaikan nasihat, bukan mengajak bertakwa, tapi hanya mau memisahkan antara sana dan sini. Binggorodil ifsad, gitu. Untuk tujuan merusak hubungan antara sini dan sana. Nah gitu. Jadi ke A membongkar aibnya B, ke B membongkar aibnya A dan B akhirnya pisah. Itu kan? Itu namanya apa? An-namimah. Kan gitu. Jadi kalau cuman bongkar aibnya A, ghibah. Tapi kalau bongkar aibnya hanya di B bongkar aibnya A, namanya namimah. Ya gitu. Kalau nggak bener, iya. Nggak bener tambah lagi dusta, berarti kan. Nggak bener namanya dusta juga, ya kan. Dusta namanya. Kalau bener ghibah, namimah. Kalau nggak bener dusta juga. Sudah ghibah, namimah, dusta. Nah gitu. Ya orang punya kekurangan, semuanya punya kekurangan. Kewajiban kita adalah memperbaiki, memberi motivasi untuk memperbaiki, ya kan itu kan, bukan membongkar tanpa solusi. Wis kene anake wong randu kudu delok kae dasarane wong melarat guru ndok wae to. Kudune kan kowe nek duwe duit rasa ngelokke ning sak pira-pirane mbok ngeki, ngono apa ndongake ora sah mencela. Itu kan demikian. Itu yang bagus begitu, itu yang bener kan itu. Itu yang bener kan gitu. Ya, ghibah namimah kilahuma muharramun. Ghibah namimah kilahuma muharramun. Kenapa? Keduanya yu'addiyani ilal furqah. Karena baik ghibah, baik namimah itu adalah membawa kemana?
menghantarkan ke perpecahan di antara manusia. Wakilahuma wa li'annahuma sababani. Keduanya adalah sebab masuk neraka. Ya, keduanya sebab masuk neraka. Itu ya, Wah. Rampung surat Al-Humazah. Ya. Ada pertanyaan nih, Pak? Isaknya kurang berapa? 12 menit. Ini pulang pagi apa lanjut? Iya, Fit. Pulang pagi apa lanjut? Ya udah. Lanjut walaupun diulang lagi enggak apa-apa itu. Ayo. Yes. Tafsiru suratul fil. Bana Abrahatu al-Hibsi bil Yamani Al-Habasi. Al-Habashi bil Yaman kanisatan wa arada an yasrifan nasa ila hajjiha dunal baitil harami falatakhoha ahadul arabi bil qadari lailan fa balaghahu al khabaru fa azama ala hajmil ka'bati wasara bi jaishihi wa ma'ahu al-filu ila andana minal masjidil harami fa arsalallahu ta'ala alaihi wa ala jaishihi tayran ababil tarmihim bi hijaratin fa ahlakathum. Qala ta'ala. Abrohah membangun. Abrohah dari Habasyah di Yaman. Abrohah dari Habasyah di Yaman membangun gereja. Dia bermaksud untuk membubarkan manusia, untuk mengarahkan manusia untuk menuju gerejanya, bukan ke Baitul Haram. Dan maka salah satu orang Arab mengotori gerejanya dengan kotoran pada malam hari, dan ketika kabar itu sampai kepadanya, Abrohah berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dan dia berjalan kaki dengan tentaranya. Jangan pakai kaki, enggak usah pakai kaki. Dia berjalan dengan tentaranya dan bersamanya gajah hingga dia dekat dengan Masjidil Haram. Maka Allah Ta'ala mengirim kepada Abrohah dan tentaranya
burung ababil yang Burung ababil itu apa toh? Burung ababil itu melempar. burung yang banyak menurut kita. Jama'atu mutafarraqu. Ya, berarti burung yang banyak toh. Mengirim burung yang banyak yang melemparinya dengan batu-batu, lalu burung itu menghancurkan, membinasakan mereka. Ya. Ini wah ceritanya Abruha Al-Habasyi di Yaman. Dia itu membangun Ka'bah, membangun gereja. Ya. Terus punya visi misi. Visi misinya membangun gereja itu untuk mengalihkan manusia. Mengalihkan manusia, yasrifunas mengalihkan manusia agar hajinya itu ke Yaman, ke gerejanya itu, agar manusia hajinya tidak ke Mekah, ke Al-Baitul Haram. Nah itu. Di sini ya kodarulnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bahnya di mana? Di Mekah ya kan, bukan di Yaman. Nah, tapi Abruha yang di Yaman ini mau mengalihkan agar penjuru alam itu kalau haji tidak ke Mekah, tapi kalau haji ke Yaman, makanya di Yaman maka dia membangun sedemikian rupa gereja yang bisa seperti itu. Dibangun sedemikian rupa biar orang itu bisa mengerti bagusnya sehingga bisa memihak dan memilih gerejanya. Kok malahan wong Arabi ragenah ya. Malah apa? Malah diregeti. Malah mengotori kan gitu. Malah mengotori. Itu karena dia ya begitu ya, sebetulnya kan gampang ya. Bersih ya, dia malah marah sampai kabar dia marah. Fabalaghahu al-khabar, khabarnya tak sampai ini ada orang Arab ini mengotori gereja. Itu ya gitulah kadang gitu. Orang kalau udah sangat cinta sekali, ambisinya besar, digodoh sithik wae marah. Terus itu yang ngotori cuma ahadun, tapi yang diserang jam'un semuanya. Itu kan padahal yang nyerang yang ngotori orang Arab, tapi yang diserang Ka'bah. Itu untuk semuanya kan gitu. Ini juga itulah dia ya, orang kalau udah gelap ya kan, dia gelap gitu. Coba dia nggak usah marah ya kan. Bangun bisa mesti gitu aja marah ya, biasa ada gangguan. Memang ya orang itu memang jarang gitu. Pentingnya iman ya kan, iman yang akan membuat sabar. Orang itu kalau nggak ngerti akibat itu nggak sabar. Apa yang bikin sabar? Ngerti akibat, ngerti karep. Sebab kita itu kalau ngaji kayak gini itu orang ngerti akibatnya, gonya ngendi, orang ngerti, ora bakal sabar. Betul nggak? Aku raga ngaji, gak ngaji lah ngopo? Ora kena ujunge. Ora kena ujunge, dunyane cicir, ora kena entuk surga. Ya kan? Nggak sabar kan? Nggak sabar, tapi kalau kita ini ngerti nanti ujungnya adalah ini cahaya, menerangi jalan, membawa kepada ridhonya Allah, sabar nggak? Sabar, kan gitu, ya kan? Kan sabar. Jadi yang membuat nggak sabar itu kalau orang itu nggak ngerti akhirnya. Pokoknya melaku bareng-bareng. Saya dengar wong siji, kayaknya ngendi, ini diloke, kan itu. Ora genah ujungnya yang ngendi gitu kan, ya kan? Kita gak sabar. Ditutke ora genah, ora tutke kene ngarepan. Tapi kalau kita tahu sabar enggak? Sabar, kayak enggak rono wis ngono kae. Kita sabar kan itu.
Makanya kita pentingnya tahu kan gitu. Makanya Khidir itu ketika mengatakan Musa nggak sabar kan kenapa? Fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kan gitu. Kamu walaupun ngaku sabar-sabar bareng aku, ora iso sabar wong kowe ora ngerti ujunge engko ki piye. Kan gitu. Betul kan? Beliau nggak sabar kan gitu. Karena nggak tahu ujungnya kan gitu. Sepertinya beliau hebat. Sepertinya bener lah, mosok kapal kok dibolongi. Protes. Kayaknya bener toh. Ini salah karena dia nggak tahu ujungnya. Kan itu kan, nggak tahu ujungnya kan gitu. Nggak tahu ujungnya soalnya kan begitu. Jadi harus sabar dan harus lunak, lembut kepada orang yang belum tahu ujungnya. Kan itu memang otomatis orang ngerti ujungnya bakal sabar. Kan itu nggak sabar kalau nggak tahu ujungnya kan gitu. Ya dia nggak sabar kalau nggak tahu ujungnya. Orang nggak tahu ujungnya itu sabar, tetap protes orang nggak tahu ujung-ujungnya. Jadi kok nyangen dia ora jelaskan gitu. Dia nggak sabar. Atau ini merusak ujung yang dia maksudkan. Ya kan? Ini apa merusak ujung yang dia maksudkan. Ini ujung-ujungnya tuh biar sorfun nasi ila hajiha kok malah diganggu, ya kan? Dikotorin. Di akhirnya apa? Azama ala hadmil Ka'bah. Dia berazam, bertekad mau merobohkan Ka'bah. Kan itu. Dia betul lanjut jalan membawa pasukan dan juga ada pasukan gajah. Hingga sampai mana? Sampai Dana. Udah deket. Tapi gagal. Kalau gagal kan dia telah mengirim kepada Abroha dan tentaranya burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka batu. Yang penting batunya apa? Ahlakathum, batu yang membinasakan mereka. Batu yang membinasakan mereka. Atau burung yang membinasakan mereka. Tinggal itu ahlakat kemana kembalinya domir? Domir ya ahlakat kemana kembalinya? Nah kalau ke hijar ya batu, ya kan? Batu menghancurkan mereka. Dan ini yang lebih kuat. Karena ini lebih dekat, ya dah gitu. Maudhu surah. Apa contoh maudhu surah? Intiqam. Ya kan, intiqamullahi ta'ala, Allah membalas, menyiksa siapa? Mimman yuridu as-su'a bi baitihil haram. Allah membalas, menyiksa siapapun yang dia bermaksud buruk terhadap al-baitul haram. Ya caranya terserah Allah. Ya bisa pakai tangan-tangan penduduk bumi. Ya kan? Dan jika semua penduduk bumi angkat tangan, semua nyerah, ya pakai penduduk langit. Kan itu kan? Begitu, penduduk langit. Dan itu berkali-kali seperti itu. Juga sebagaimana Ashabul Kahfi itu di dalam gua sedemikian lama tapi aman dari sengatan matahari.
Enggak ada yang menggeser, tapi Allah yang menggeser. Hah? Menggeser matahari. Ya kan? Allah yang matahari. Ya kan itu. Matahari yang Allah rubah. Bayangkan. Itu makanya kita harus percaya diri bersama Dia Subhanahu wa taala itu begitu. Ya walaupun menurut bumi nggak ada yang simpati, sana ada. Kan itu kan, sana ada kan itu kan. Sana ada. Itu yang penting kita hikmah. Ya kan? Kita hikmah, kita bijaksana gitu. Kita harus mantap bersama Dia Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita kali ini. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.